Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal hawla wa la quwata illa billah wal ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan summary saya tentang sebuah chapter dalam buku Trade and Civilization in Indian Ocean, karangan K.N. Chowdhury. Yang akan saya bahas adalah chapter 8, The Land and its Relationship with Long Distance Trade. Ini adalah tugas yang diberikan oleh mata kuliah Maritime History, Prodi MSKI, Win Syarif Hidayatullah. Dengan tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita akan langsung mulai saja pemaparan materi ataupun summary dari chapter ini. Berikut ini adalah outline yang dibuat untuk chapter ini. Bisa dilihat ada beberapa poin besar di sini yang akan dibahas. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, the bond between land and sea. The bond between land and sea. Nah, hubungan atau ikatan antara daratan dan lautan. Hubungan antara daratan dan lautan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor geografi, yang mana ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di luar kuasa manusia, yaitu Allah menciptakan bumi ini bermacam-macam bentuknya dan juga lautan. Ada tanah yang tinggi, ada yang tanah yang rendah, ada yang cekung, ada yang datar. Begitu juga dengan lautan, ada yang dalam, ada yang dangkal, dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua adalah pengetahuan dan kendala teknologi, yang mana kedua hal ini sangat berpengaruh pada kebiasaan sosial dan juga kebiasaan kultural dari hubungan antara keduanya. Unsur campuran dari waktu, perang, jatuh bangunnya sebuah kuasa, dan lain-lain. Kemudian, yang kita perhatikan dari hubungan antara Samudra Hindia dan juga daratan yang ada di sekitarnya sangat dipengaruhi oleh iklim global. Yang iklim global ini mengatur jalannya musim, musim angin barat, musim angin timur, dan lain sebagainya. Dan juga dipengaruhi juga oleh batas kegersangan dan lebatnya vegetasi. Bahkan di daratan yang jauh taknya dari laut, daya tarik peradaban maritim amat kuat, karena ada link, ada sebuah hubungan yang terbangun antara keduanya. Jadi di daratan yang jauh dari Samudra Hindia pun hubungan ini terlihat dengan sangat jelas. Kemudian adapun kontur geografis benua Asia sangat beragam. Yang pertama kita perhatikan ada fenomena pergeseran lempeng tektonik menghasilkan benua-benua yang ada di dunia ini. Kemudian ini membentuk pesisir yang unik di semenanjung Arabia, kemudian selatan India, dan juga Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, ada aktivitas vulkanik yang mempengaruhi bentuk kumpulan pulau, yang disebut juga dengan Kepulauan Indonesia. The location of seaport, lokasi dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Samudra Hindia. Nah, kota-kota pelabuhan yang ada di Samudra Hindia merupakan hasil interaksi antara fitur geografis, kemudian perkembangan historis, dan juga pertimbangan ekonomi. Maka kita ambil contoh di sini adalah dua kota yang ada di India, yaitu kota Kambai dan juga kota Surat, yang merupakan kota yang terletak agak jauh ke dalam. Hal ini karena faktor pendangkalan muara sungai. Kapal-kapal besar kemudian ditempatkan sejauh 20 mili, kemudian barang dagangan diangkut melalui skoci-skoci dan sampan-sampan yang bisa menyusuri perairan yang dangkal. Kebanyakan dari kota-kota ini terletak di atau berdekatan dengan mulut sungai. Kadang begitu berjarak dari laut, tidak langsung berhadapan langsung dengan laut. Jadi memanfaatkan sungai besar sebagai tempat berlindung dari angin, dari ombak, dan juga cuaca ekstrim, yang juga bisa menjadi pertahanan dari perompak. Sekaligus juga berfungsi sebagai jalur angkut barang menuju kota. Oleh karena itu, di pesisir Samudra Hindia dan juga di Laut Merah jarang ditemui kota pelabuhan yang langsung menghadap ke laut. Kalau kita mau bisa mengambil contoh kota yang menghadap ke laut adalah kota Muscat yang ada di Oman, yang mana kota ini mengatur masuknya kapal dari Teluk Oman menuju ke Selat Hormuz. Kemudian, mari kita lihat penjelasan Alexander Hamilton mengenai Muscat, yang dikutip juga oleh K.N. Chowdhury, yang mana dia menceritakan tentang Muscat ini, bahwasanya Muscat adalah kota yang sangat kuat dari segi alamiahnya dan juga dari segi arsitektur bangunannya. Kemudian kota lain adalah kota Kanton di Cina, yang mana dijadikan oleh Kekaisaran Cina satu-satunya pelabuhan yang menerima pedagang asing. Yang mana kemudian penetapan ini juga berpengaruh pada kota-kota dagang yang ada di sekitar Kanton tersebut. Kemudian ada juga kalau di wilayah kita di Nusantara,
ada Banten, mana setelah kejatuhan Malaka, Banten menggantikan Malaka sebagai pusat arus dagang bagi pedagang India, Cina, dan Eropa yang banyak memperdagangkan lada. Kemudian pusat ini lalu berpindah ke Batavia di zaman VOC dan berusaha memonopoli perdagangan lada dan rempah yang ada di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang sungai-sungai besar sebagai jalur angkut ataupun jalur perdagangan air. Nah, jalur mati Asia selain didukung oleh jalur laut juga didukung oleh jalur dalam daratan, yang mana jalur ini menggunakan sungai dan sampan-sampan untuk mengangkut dagangan. Ya, sungai Eufrat dan Tigris yang ada di Irak itu digunakan untuk mengangkut barang-barang seperti kurma, koin perak dari Mediterania, dan juga barang-barang mewah dari Eropa. Kapal India yang berlabuh di Basrah tidak akan berangkat dari pelabuhan, sehingga kapal dari Baghdad turun untuk membongkar muatan, dan akhirnya barang-barang ini akan diangkut oleh kapal-kapal India, baru kemudian mereka berangkat dari pelabuhan. Kemudian ada juga sungai-sungai yang lain yang ada di India, seperti Sungai Indus dan juga Sungai Gangga, yang juga memainkan peranan dalam menyuplai barang ke Samudra Hindia. Sungai-sungai ini sebetulnya tidak terlalu menantang dari segi geografis, hanya di musim-musim tertentu saja. Sebagaimana kalau misalnya musim kemarau, air akan turun, pengaruh dari gletser pegunungan Himalaya. Kemudian sebaliknya ketika musim hujan di bulan Juni, level air akan naik dan kemudian sungai-sungai ini dapat dilalui oleh kapal-kapal yang besar. Kemudian kita akan berbicara tentang jalur karavan, jalur kereta dagang, dan juga hubungannya dengan jalur maritim. Jalur karavan ini punya karakteristik dan kekhususan sendiri kalau dibandingkan dengan jalur laut. Karena apa? Karena jalur laut itu lebih efisien, lebih ekonomis, dan cenderung bebas hambatan. Kemudian kalau jalur karavan ini itu lebih menantang karena menghadapi banyak kuasa dan juga berbagai macam jenis tanah yang beragam. Maka kemudian kota-kota pelabuhan yang ada di Kanal Suez merupakan penghubung jalur karavan antara Laut Mediterania dan Samudra Hindia. Kemudian jalur karavan melewati Mesopotamia dan Syria yang merupakan penghubung antara Teluk Persia dan juga negeri Syam. Jadi tetap ada hubungan antara daratan dan lautan, walaupun barang-barang dagangan ini juga sebagian diangkut melalui karavan ataupun kereta-kereta dagang melalui jalur darat, namun tetap ada hubungannya dengan kota-kota pelabuhan yang ada di sekitar Samudra Hindia. Kemudian salah satu hubungan simbiosis yang bisa dilihat antara jalur laut dan juga jalur karavan adalah jalur Iran, yaitu yang bermula dari Siraf, kemudian Kish, kemudian Hormuz, kemudian Gombrun atau Bandar Abbas. Nah, kemudian pasokan barang di Gombrun ini tidak hanya datang dari Kirman dan Yazd, tapi juga dari tepian Laut Aral seperti dari Mashhad dan Urganj. Nah, kemudian kalau di barat, di Afrika, ada rute penghubung negeri Maghrib, yang dimulai dari Mesir, kemudian Tunisia, kemudian berakhir ke Maroko. Kemudian jalur-jalur ini bermula dari Alexandria dan Fustat, yang mana merupakan akhir dari jalur dagang Samudra Hindia, kemudian akan meneruskan pada jalur Afrika Utara. Dari Alexandria ini, barang dibawa ke Suez, atau nama lainnya adalah Kalzum, dengan karavan unta. Maka kemudian masuk ke jalur akhir Mediterania, Samudra Hindia, bisa melalui Laut Merah ataupun melalui Teluk Persia. Kalau misalnya dari Laut Merah, berarti langsung dari Suez masuk ke Laut Merah, kemudian langsung dari Laut Merah keluar menuju ke Samudra Hindia. Adapun kalau dari Teluk Persia, kita akan melalui rute daratan terlebih dahulu, yang mulai dari Palestina, Syria, kemudian Baghdad, yang mana Baghdad ini merupakan titik temu antara jalur dari Iran, India, Asia Tengah, dan Cina. Dari Baghdad inilah kemudian ada dua rute pilihan. Yang pertama adalah rute pendek yang langsung mengalah ke laut, melalui Shiraz, Siraf, Kish, Hormuz tadi yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah rute panjang yang melewati kota-kota di Asia Tengah, ya hingga sampai ke ujungnya ada di tembok besar Cina, yang mana jalur ini dikenal dengan nama jalur sutra. Nah, ini adalah map yang bisa kita lihat, ya hubungan antara jalur-jalur dagang yang ada di Samudra Hindia. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya dimulai dari sebelah barat, di sini ada Alexandria, kemudian Kairo atau nama lainnya dulu Fustat. Kemudian kalau misalnya masuk di sini ke terusan Suez di sini, akan turun ke bawah, ya ini Laut Merah, kemudian bisa berhenti di pelabuhan seperti Jeddah, kemudian Mocha, Aden, baru kemudian masuk ke Samudra Hindia. Adapun jalur lainnya bisa melalui daratan dari Gaza, kemudian Damaskus, kemudian ya nanti akan bertemu di Baghdad. Ya, dari Baghdad nanti akan turun yang menjadi beberapa bagian. Ada yang bisa melalui sungai, langsung masuk ke Basrah sini yang ada di
ujung Teluk Persia. Ada juga yang diteruskan dulu melalui darat, ya, melalui Shiraz, kemudian Siraf ini. Ada juga yang melalui Hamadan, kemudian Isfahan, baru kemudian ke Shiraz dan Siraf. Ada juga yang diteruskan dari misalnya dari Isfahan ke Yazd, ke Kirman, kemudian ke Bandar Abbas. Nah, dari sini Teluk Persia ini baru kemudian masuk ke Samudra Hindia. Adapun sisanya tadi, sisa rute tadi, maka ini adalah yang dinamakan dengan jalur sutra. Ada beberapa cabang, misalnya dari Hamadan ke Naisabur, kemudian ke Merv, kemudian Bukhara, Samarkand, kemudian akan bercabang lagi, yang mana nanti ujungnya ada di tembok besar Cina. Inilah yang dinamakan dengan jalur sutra. Kemudian ada jalur-jalur yang lain yang akan masuk ke anak benua Hindia. Ya gitulah di sini, ya jalur baik yang melalui Kandahar ini, ataupun melalui Balkh, kemudian Kabul, nanti akan ketemu di Lahore, Delhi, Agra, dan baru kemudian masuk ke kota-kota yang ada di anak benua India. Maka kita lihat, walaupun jalur dagang Asia Tengah itu jauh di dalam daratan, ada koneksi tidak langsung dengan Samudra Hindia. Itu melalui negeri-negeri yang menghubungkan mereka dengan Samudra Hindia tersebut. Seperti yang kita lihat tadi di peta yang sudah muncul. Harga komoditas barang yang diangkut melalui jalur sutra ini tergantung pada kondisi jalur darat ataupun jalur sutra. Harga ini akan naik turun bergantung pada kondisi keamanan jalan. Ya, kalau misalnya kondisi lumayan menantang, maka akan berpengaruh pada naiknya harga barang seperti sutra, porselen, dan barang antik yang lain. Kemudian, atau kalau misalnya jalur itu aman, maka akan berpengaruh juga pada turunnya harga barang. Maka kunci sukses bagi jalur dagang darat ini adalah hubungan diplomatis dan politis antara Kekaisaran Cina dengan para pimpinan suku-suku nomaden, Turki Mongol yang ada di Asia Tengah, yang mana melalui negeri mereka lah jalur sutra ini dibangun dan dilalui. Kota-kota yang ada di Asia. Kita akan mempelajari beberapa model kota yang ada di Asia. Terlebih dahulu adalah kota-kota atau negeri-negeri Islam, yang mana di negeri-negeri ini terdapat pengaruh penguasa keagamaan yang kuat terhadap ekonomi dan juga perdagangan. Ya, contoh-contoh dari kota-kota ini adalah seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, Kairouan, kemudian Sevilla, dan juga Cordoba. Kemudian ada model lain, yaitu seperti model kota tembok yang ada di Cina, yang mana kota ini dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja dari keluarga kerajaan, dimulai dari dinasti Shang, kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti yang ada ataupun datang selanjutnya. Kemudian ada juga dinasti Sung, yang mana mereka punya 4 kota utama yang menjadi percontohan, yaitu kota Chang'an, Loyang, Kaifeng, dan juga Hangzhou. Kemudian kota tembok ini menjadi ciri khas kota-kota zaman Kekaisaran Cina. Kata kota juga sinonim dengan kata tembok, itu kata Cheng, yang bisa berarti keduanya. Beberapa ilustrasi yang diambil dari buku Chowdhury tersebut, ini gambar pertama adalah suasana dari salah satu dari kota ataupun pos dagang yang ada di jalur sutra di Asia Tengah. Kemudian yang kedua adalah salah satu contoh dari kota tembok yang ada di Cina, yaitu kota Anhing. Kita bisa lihat bahwasanya model kota ini sangat umum ditemukan di Cina di zaman Kaisaran, bahkan juga kota-kota yang ada berdekatan dengan laut. Dengan demikian, maka berakhirlah pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Maka saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.